Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja bukan? Kembali lagi di channel Jalan Sukses. Semua tutorial yang sukses tentunya ada di channel ini. Oke, nah di video kali ini saya akan mentutorialkan atau mengasih sebuah ilmu, sedikit ilmu ya. Bagi kalian yang ingin belajar sedikit dari HTML mungkin. Di sini saya akan mentutorialkannya, bukan tutorial lagi, namun sedikit men-sharing ilmu, yaitu mengenai bahasa pemrograman ya teman-teman, atau membuat website ya teman-teman. Untuk di sini saya akan mempelajari ilmunya mengasih ilmunya ya, dari dasar dulu, yaitu menggunakan bahasa pemrograman HTML dulu ya teman-teman. Next di part selanjutnya saya mungkin akan membahas CSS terus JavaScript ya teman-teman. Namun untuk di sini bagi kalian yang ingin belajar dari awal, saya akan mengasih video tutorialnya di bahasa pemrograman HTML dulu ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan HP saja ya teman-teman untuk membuat sebuah pemrogramannya, bukan nggak ada komputer, cuma saya lebih umumnya gitu bagi kalian yang belum mempunyai komputer atau laptop. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan handphone untuk belajar ngoding ya teman-teman. Namun kekurangan dari handphone ini cukup agak banyak ya teman-teman, dikarenakan handphone itu beda dengan komputer. Jadi ya dimaklum saja untuk kekurangannya gitu. Nah di sini saya menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman, yaitu Replit. Kalian juga bisa download di Play Store ataupun mengunjungi situsnya, yaitu cukup dengan mengklik nama situsnya replit.com ya teman-teman. Nah setelah kalian masuk, pastikan kalian mendaftar dulu, atau ya kalian login dengan menggunakan akun Google biar cepat ya teman-teman. Nah setelah itu kalian masukkan ini berandanya seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian klik saja di sini di halaman My Replit ya teman-teman. Kalian klik saja create. Nah di sini kalian pilih saja yang HTML, CSS dan JavaScript ya teman-teman. Jadi ini tuh sebuah elemen yang bisa support tiga bahasa pemrograman ya teman-teman, yaitu HTML, CSS dan JavaScript ya teman-teman. Kalau Python itu tidak termasuk ya teman-teman. Nah kita klik saja yang ini. Nah dan di sini untuk di titlenya itu judul dari sebuah Replit kita ya teman-teman, atau project yang kita akan garap ya teman-teman, yang akan kita pelajari gitu. Di sini saya akan menamakan, untuk contoh saja ya teman-teman, saya akan menamakan percobaan 1 ya teman-teman. Percobaan 1. Sip. Nah, kita create Replit. Oke, nah ini dia sebuah contoh dari Replit ya teman-teman, dengan menggunakan di sini HTML ya teman-teman, dan juga mungkin di sini sudah ada JavaScript ya teman-teman untuk contoh dari Replit itu sendiri ya teman-teman. Namun kita akan mempelajarinya dari awal, dari mulai doc hingga elemen-elemennya. Kita hapus saja yang ini ya teman-teman, dengan cara kita pilih semua lalu kita potong. Nah sip. Kita mulai dari satu lagi ya teman-teman. Untuk di sini untuk tipe dokumennya itu tidak terlalu penting ya teman-teman. Nah untuk elemen yang pertama yaitu tanda panah buka. Untuk doc saya mungkin di skip aja ya teman-teman, HTML. Langsung kalian tanda panah tutup ya teman-teman, otomatis sama tutup kurungnya atau ya tutup elemen penutupnya itu sudah tertulis ya teman-teman jika di Replit. Namun kebanyakan juga untuk seperti di Quick Editor semuanya sudah seperti ini ya teman-teman, otomatis ketika kita menggunakan bahasa elemen untuk pembuka langsung ada penutupnya ya teman-teman, begitu. Nah kita lewatin saja dengan mengklik tanah ke bawah ini. Kalau di
keyboard laptop atau PC itu enter ya teman-teman, supaya ke bawah. Nah, di bawah HTML, di bawah halaman HTML ada yang namanya head ya teman-teman. Kita buka lagi head, lalu kita tutup. Nah, di dalam head ini kita klik ke bawah lagi dan kita buka lagi, lalu kita tuliskan title ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di dalam elemen title kita tuh disuruh memasukkan sebuah halaman beranda ya teman-teman. Contohnya di sini saya akan menuliskan beranda saja. Ini double A, maaf. Oh, ini tutupnya mungkin tadi kehapus ya. Title, dan di sini saya terjadi error. Nah, seperti ini. Nah, setelah title dan ini headnya sudah ada di bawah, kalian klik lagi yang tanda enter atau garis bawah baru. Lalu di sini kalian klik lagi body ya teman-teman. Body. Nah, kurung. Nah, untuk tampilan di dalam websitenya itu harus ada berada di body ya teman-teman. Untuk contoh di sini saya akan mentutorialkan atau menuliskan sebuah kalimat hello world ya teman-teman. Untuk kode perintahnya yaitu P, maaf, kurung buka, P, tutup. Nah, otomatis langsung ada elemen penutupnya ya teman-teman. Nah, di tengah-tengah P yang ini seperti saya ini, kalian tuliskan saja ya teman-teman apa yang ingin kalian tampilkan di halaman websitenya. Seperti di sini saya akan coba hello world. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam bagian dari webnya ya teman-teman. Nah, di sini maka otomatis akan tertulis hello world. Untuk di sini untuk mempercepat atau memperjelasnya saya akan salin linknya dari Replit ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk kelemahan dari Replit itu ada nama dari Replitnya ya teman-teman. Untuk di sini contohnya HTTPS percobaan 1, nama penggunanya jadi tabview dan .replit.co ya teman-teman. Jadi misalnya kalian itu menambahkan judulnya dari project kalian itu website kita ya teman-teman, maka akan ada tulisan atau berbentuk linknya HTTPS website kita, nama Anda yang digunakan untuk loginnya, misalnya email kalian itu bernamakan Ardi ya teman-teman, maka HTTPS apa yang tadi itu project saya terus Ardi Replit.co ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah tadi saya klik linknya, saya akan buka linknya di dalam ini ya teman-teman, di dalam browser. Saya tempelkan saja seperti ini. Nah, maka akan ada tulisan hello world di sininya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, next ke dalam Replitnya ya teman-teman. Kita masuk lagi ke dalam halaman kode. Nah, ini kan tadi tulisannya kurang besar ya teman-teman. Nah, untuk memperbesar dari tulisan yang kita tampilkan di dalam websitenya, maka kita harus tuliskan dengan kode perintah H ya teman-teman, bukan P lagi. Kalau P itu ukuran standar ya teman-teman. Jadi kalian itu ibaratnya membuka paragraf, pastinya juga ukuran teksnya itu normal ya teman-teman. Namun jika ingin custom sesuai keinginan kita, yaitu harus menggunakan kode perintah H ya teman-teman. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil H-nya, di sini kalian pilih saja untuk memperbesarnya dari H1 sampai H6 ya teman-teman. Semakin besar angka H di belakangnya, misalnya 1,
satu itu bukan semakin besar ya teman-teman, bukan semakin kecil untuk ukurannya, namun semakin besar ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mentutorialkannya. H1. Nah, di sini untuk tulisan yang tadinya saya hapus dulu agar lebih mudah ya teman-teman. H1 di sini saya akan tuliskan percobaan. Nah, ini H1, lalu di bawahnya lagi saya akan tulis H2 percobaan. Oke, di sini saya akan tulis lagi H3 percobaan. Nah, langsung saja saya langsung masukkan ke H6 ya teman-teman. H6 percobaan. Nah, maksimalnya itu dari 1 sampai H6 ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam link yang tadi yang sudah ditempel ke browser. Kalian cukup refresh saja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi kan di paragraf awal saya menuliskan untuk percobaannya yaitu menggunakan teks atau kode perintah H1 ya teman-teman. Maka yang tadi H1 ini langsung memprint atau menampilkan di dalam websitenya berbentuk angka besar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin besar, ingin kecil namun tebal gitu, kalian itu menggunakan bahasanya lagi atau elemennya yang beda ya teman-teman. Nah, mungkin nanti saya akan bahas di sesudah ini. Oke. Nah, di sini untuk ininya mungkin agar kalian lebih memahami. Untuk H1 saya akan tuliskan 1, untuk H2 saya akan tuliskan 2 ya teman-teman. 2. Maaf, 2. Nah, di H3 saya akan tuliskan 3, di H6 saya akan tuliskan 6. Oke, kita kembali lagi ke dalam browser. Nah, sesudah ini kita refresh lagi browsernya. Nah, maka akan langsung muncul ya teman-teman. Nah, ini kita kan ini tuh harus untuk melihat semua teksnya itu harus di zoom ya teman-teman, dikarenakan ini kita masih sangat jauh ya teman-teman kalau untuk tahap membuat website ya teman-teman, dikarenakan kita belum menambahkan sebuah ukuran untuk di page-nya, maka di sini masih berantakan ya teman-teman. Jadi nggak beraturan gitu, masih harus di zoom untuk melihat teksnya dengan jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita hapus untuk kode perintah H ini. Kita langsung masuk ke dalam selanjutnya. Kita hapus. Nah, untuk selanjutnya saya akan mentutorialkan gimana caranya kita menambahkan sebuah tulisan. Jadi si tulisannya itu ada di tengah ya teman-teman. Saya akan mengasih ilmunya untuk men-sharing ya tutorialnya gitu lebih tepatnya. Nah, ini masih harus ada di dalam body ya teman-teman, di dalam kolom body. Nah, untuk kode perintahnya yaitu atau elemennya P kasih spasi aligin sama dengan, maaf di sini bukan di sini ya, harusnya di sini aligin terus pakai spasi center ya teman-teman. Center. Lalu kalian tuliskan lagi, misalnya kalian tulisannya ingin kecil ya teman-teman, seperti tadi normal untuk P-nya. Nah, di sini kalian itu cukup yang tadi saya ajarkan untuk ketebalan atau ukuran teksnya itu bebas ya teman-teman setelah center. Misalnya di sini saya akan menuliskan H1 ya teman-teman agar tulisannya tebal dan besar gitu. H1 Nah, di sini saya akan tuliskan percobaan. Nah, langsung kita tutup dengan tanda tutup ya teman-teman, atau tanda miring untuk elemen penutupnya. Nah, kita refresh. Nah, maka teksnya sudah ada di tengah ya teman-teman, seperti ini. Terus sudah menggunakan H1, namun kenapa masih kecil? Ya karena ini belum diatur untuk
lebar screennya ya teman-teman, atau setiap device-nya yang belum diatur ya teman-teman. Misalnya kita menggunakan handphone ya harus di zoom gitu. Namun jika kalian menggunakan membuka linknya menggunakan OS Windows, itu semakin kecil juga ya teman-teman. Nah, maka ukuran screen itu harus diatur nanti namanya. Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah tulisan di dalam kotak ya teman-teman, atau biasa disebut dengan button ya teman-teman. Angkanya cukup mudah ya teman-teman. Kalian cukup tuliskan saja di sininya dengan elemen awal button, lalu kalian tutup. Nah, di halaman tengah-tengah button ini, di halaman tengah button pembuka serta tengah button penutup, kalian tuliskan saja untuk kode perintahnya, bebas ya teman-teman, mau itu H1 atau menggunakan P ya teman-teman, kode perintah H atau P ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan kode perintah P. Di sini kode perintah P ya. Lalu tulisannya percobaan. Nah, oke, baik. Kita pindah lagi ke Chrome, lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kenapa Bang tadi mungkin saya ada kesalahan ya teman-teman, dikarenakan saya tidak menggunakan kode perintah paragraf untuk di bawahnya ya teman-teman. Ini ke halaman ini. Nah, untuk di bawahnya itu agar lebih bagus, kalian cukup klik saja di sini di bawahnya, yaitu P. Lalu kalian kosongkan saja untuk halaman paragraf ini atau teks tulisan ini, lalu kalian refresh lagi, maka otomatis yang halaman yang tadi setelah kita kasih P di dalam pembatas ini, dari yang P aligin serta P button, di tengahnya kita kasih paragraf kode perintah untuk menggunakan teks, namun teksnya dikosongkan, maka otomatis dia akan pindah ke bawahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini baru menggunakan nggak bisa dipencet ya, nggak bisa diklik ya teman-teman, nggak bisa diklik, maaf bahasanya campur, nggak bisa diklik karena kita belum menggunakan bahasa pemrograman dari JavaScript. Nah, jika ingin misalnya kalian itu ingin menambahkan setelah ada button terus ada klik teks percobaan, nah misalnya kalian tuh mau mengklik ini terus masuk ke dalam menu atau tab selanjutnya, maka kalian itu harus menggunakan yang namanya CSS, bukan CSS itu untuk merubah atau menambahkan menghias web kita ya teman-teman. Namun untuk misalnya kalian itu mengklik ini langsung masuk ke dalam tab selanjutnya, itu menggunakan JavaScript ya teman-teman. Nah, ini kita baru ke HTML ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian mempelajari button, di sini saya akan mempelajari yaitu membuat sebuah tulisan bergerak ya teman-teman, atau running ya teman-teman. Untuk kode perintahnya cukup sederhana. Di sini saya hapus dulu ya teman-teman yang tadi. Di sini harus masih dalam halaman body. Kita buka lagi dengan menuliskan atau memasangkan elemen marque ya teman-teman. Marque ya teman-teman. Kita tutup. Nah, di sini setelah marque kalian tidak usah menuliskan kode perintah H atau juga P ya teman-teman, dikarenakan sudah pasti terprint atau sudah pasti nampil ke dalam websitenya gitu ya teman-teman. Namun jika ingin memperbesar teksnya ya harus juga gitu teman-teman, menambahkan sebuah kode perintah H ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan membuat 3 kode perintah marque ya teman-teman, dari mulai H1 hingga H3 ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakannya lagi untuk elemennya H1.
Maka di tengah-tengah H1 kita masukkan kata-kata apa yang ingin kita tampilkan di websitenya ya teman-teman. Di sini contoh ya teman-teman, contoh H1. Nah, kalian lewati saja. Terus kalian bikin lagi elemen markup, lalu tutup. Nah, di sini kalian pasangkan lagi elemen H2, lalu tutup. Dan di sini contoh H2 ya teman-teman. Nah, lalu di bawahnya lagi saya akan menuliskan dengan elemen markup double A ya teman-teman. Lalu di sini masukkan lagi elemen H3 ya teman-teman. H2 kan udah. H3, lalu tuliskan contoh 3. Sip. Kita langsung masuk lagi ke dalam browsernya dan kita refresh ya teman-teman. Nah, untuk H3 kenapa ya, Bu? Nah, ini berjalan ya teman-teman. H3 kenapa ya enggak berjalan gitu? Oke, mungkin ada kesalahan. Kita coba refresh lagi. Mungkin harus dikasih HR ya teman-teman, dikarenakan ini teksnya terlalu berdekatan gitu. HR itu sebuah garis pembatas ya teman-teman, seperti ini ya, seperti ini. Jadi di tengahnya ada garis pembatas ya teman-teman. Nah, mungkin ini ada terjadi error ya teman-teman, cuma nggak tahu kenapa. Mungkin H3 tidak bisa dipakai. Coba kita menggunakan H5 ya teman-teman. H5. Oke, kita refresh. Tetap nggak bisa ya teman-teman. Mungkin batasnya 3 ya teman-teman untuk markup. Kita hapus saja. Nah, lalu kita akan menambahkan di sini HR juga ya teman-teman, untuk pembatas dari contoh contoh H1 sama H2 ya teman-teman. Dengan menuliskan HR lalu tutup kurung. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti teks yang ada di bawah kolom TV ya teman-teman, seperti berita ataupun ya media-media lainnya ya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan supaya lebih keren. Di sini kita akan menambahkan dengan elemen button ya teman-teman. Oke, kita tutup. Yang sininya kita hapus. Sip. Lalu di sininya kita bikin penutup untuk kata elemen buttonnya ya teman-teman. Nah, kita refresh. Mungkin ini ukurannya akan kecil ya teman-teman, dikarenakan belum disesuaikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Namun jika kita perpanjang sebuah teksnya, maka akan otomatis dia melebar sendiri ya teman-teman. Di sini saya akan mengasih sebuah teks asal saja ya teman-teman, untuk percobaan saja ini. Nah, oke, kita refresh lagi, masuk ke dalam browser. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman, dikarenakan kita menambahkan atribut button. Nah, untuk contoh H1 nya kita masih transparan ya teman-teman, nggak dikasih button ataupun teksnya juga masih kecil, nggak panjang gitu teman-teman. Cuma kalau kita nggak tambahkan elemen button, dia walaupun cuma satu angka ataupun ya huruf, dia pasti dari ujung layar hingga ke ujung layar lagi itu full ya teman-teman, akan terus ada tulisannya. Namun jika kita tambahkan button, maka dia akan mengikuti dari lebar teksnya. Seperti tadi sebelum saya pasangkan kode gak jelas itu, maka tulisan untuk contoh H2 nya ada di sini ya teman-teman, di sini nih, kecil gitu.
Oke, kita akan masuk ke dalam berikutnya ya teman-teman. Button kita sudah. Kita hapus dulu ya teman-teman, dikarenakan yang barusan juga di blok itu agak terjadi error. Nah, di sini kita hapus. Nah, untuk tadi mungkin belum saya jelaskan untuk penggunaan title di dalam head itu. Ya gunanya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, ketika kita ganti untuk tabnya, maka di sini akan ada tulisan beranda ya teman-teman. Yang mana tadi tuh tabnya? Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Di dalam yang ada gambar bola dunia ini akan ada tulisan beranda ya teman-teman. Oke, kita akan ubah ya teman-teman untuk title-nya menjadi percobaan 1 ya teman-teman. Apakah dia akan berubah? Percobaan 1. Oke, kita refresh lagi, masuk ke dalam tabnya. Oke, kita sudah masuk. Kita buka lagi. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Ini sudah berubah menjadi percobaan 1, dikarenakan tadi di dalam head title-nya kita sudah ubah. Oke, kita masuk lagi. Kita hapus untuk contoh H1-nya. Nah, sip. Setelah dihapus, maka di sini saya akan mengasih lagi satu lagi mungkinnya, dikarenakan durasinya juga sudah terlalu panjang. Mungkin selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk di sini saya akan mengasih tutorial gimana caranya kita menambahkan sebuah gambar ya teman-teman pada HTML ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian pastikan sudah menyiapkan gambarnya. Lalu kalian alangkah baiknya kalian untuk membuka file dulu ya teman-teman. Di bawah ini yang kode, sebelah kiri dari kode ada halaman file. Nah, di sini kalian klik saja yang titik 2 di banjar file. Tulisan file ini di paling atas, bukan di indeks HTML ya teman-teman. Nah, di sini lalu kalian pilih saja upload file. Oke, mungkin di sini saya ketika membuka galeri akan disensor ya teman-teman, atau diburamkan. Agak lama dikarenakan mungkin terlalu berat ya. Juga memori handphone saya sudah sedikit, jadi agak lama untuk loading masuk ke dalam filenya. Oke, nah ini saya sudah masuk di dalam folder pada gambarnya ya teman-teman. Misalnya kalian kesusahan dalam upload gambarnya, kalian harus buka dari folder gambar ya teman-teman yang ada di filenya ya teman-teman. Misalnya kalian ingin menambahkan video ya, kalian kliknya di dalam file video gitu. Nah, di sini setelah kalian klik atau pilih gambar yang ingin kalian pasangkan di dalam di dalam HTML-nya, seperti ini. Saya klik yang ini. Nah, otomatis dia akan mengupload dulu hingga loadingnya selesai. Nah, setelah ini maka dia akan otomatis menambahkan di sininya bahwa file tersebut adalah sebuah foto ya teman-teman. Namun jika kita menambahkan di belakang nama misalnya MP3, maka dia akan otomatis logo ininya berubah menjadi gambar musik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan rename ya teman-teman agar lebih mudah ya teman-teman, menjadi file foto percobaan.
terlalu panjang mungkin ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Oke, setelah kalian menambahkan di sini di dalam menu file, lalu kalian pergi lagi ke dalam kode ya teman-teman, atau tempat codingnya. Lalu untuk perintah menambahkan gambar yaitu img spasi src, lalu sama dengan, dan kita tambahkan tanda kutip 2 ya teman-teman. Di sini barusan nama filenya apa ya? Saya lupa. Kita masuk lagi file foto percobaan. Maaf, salah. Nah, otomatis akan muncul ya teman-teman. Barusan saya cuma mengklikkan atau menuliskan kata file, langsung ada ya teman-teman, otomatis oleh Replit-nya di dikoreksi ya teman-teman, agar kita tidak salah. Nah, setelah kita menambahkan nama dari file yang kita bikin, seperti saya img src file foto percobaan.jpg ya teman-teman. Kalau gambar itu diakhiri dengan .jpg ya teman-teman. Namun jika audio maka diakhiri dengan .mp3, dan video diakhiri dengan .mp4 ya teman-teman, atau mp4. Gimana sih? Ya gitulah. Nah, setelah itu kalian untuk mencoba agar gambar muncul di dalam browser, kalian pindah saja ya teman-teman, lalu buka browsernya. Dan ini masih yang tadi ya teman-teman, karena kita belum refresh. Kita refresh. Nah, otomatis dia akan menampilkan gambar dari yang kita upload tadi ya teman-teman. Nah, ini kan gambarnya masih tidak sesuai dengan screen dari handphone ya teman-teman, dan kita harus mengatur besar atau panjang lebarnya dari gambar ini ya teman-teman, agar gambarnya tidak seperti ini ya, saya ya teman-teman. Dan di zoom bisa, cuma pas udah diperbesar lagi itu sudah mentok di ukuran seperti ini ya teman-teman. Maka kita tuh harus menambahkan atribut lagi ya teman-teman, agar gambarnya sesuai ukuran yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini atau di belajar coding hari ini mungkin cukup sampai sini saja, dikarenakan durasi juga udah terlalu lama ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan bahas gimana caranya kita mengatur besar kecilnya untuk ukuran foto ya teman-teman. Dan bukan hanya kita akan membahas itu saja, namun di part selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menambahkan atribut atau kode perintah untuk menambahkan audio, terus menambahkan link agar link tersebut dapat diklik ya teman-teman, serta kita akan menambahkan gimana caranya menambahkan halaman kolom login ya teman-teman. Nah, mungkin untuk di video kali ini saja, sampai sini saja dikarenakan durasi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.